mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengampas dan sulit ditampung. Selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini Minggu tanggal 8 Januari 2023 adalah Hari Raya Penampakan Tuhan. Bacaan kita diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di mana dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, selamat Natal dan selamat Tahun Baru untuk kita semua. Semoga di tahun yang baru ini hidup kita juga menjadi baru. Tema permenungan kita adalah belajar dari orang Majus. Dalam Injil yang baru saja kita dengarkan, dikatakan, kami datang setelah melihat bintang yang terbit di timur. Kami datang untuk menyembahnya. Orang-orang Majus dalam teks ini menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang pintar yang khusus belajar tentang ilmu perbintangan. Ketika mereka melihat bintang yang bersinar istimewa, pertanda kelahiran seorang yang istimewa, yakni kelahiran seorang pemimpin besar.
Orang Majus ini tidak kenal lelah dalam mengikuti bintang tersebut untuk bertemu dengan Yesus. Mereka membawa persembahan yang harganya mahal, emas, kemenyan, dan mur. Mereka tentunya orang yang sudah punya ilmu banyak, punya pengalaman dalam hal belajar, berkecukupan. Namun mereka tetap bersemangat untuk mencari Yesus. Mereka belum merasa puas dengan semua yang mereka miliki. Di atas segalanya itu adalah Yesus yang lebih istimewa dalam hidupnya. Bapak Ibu, keluarga yang diberkati Tuhan, pengalaman orang Majus ini menjadi pelajaran buat kita dengan pertanyaan, apakah kita dalam hidup kita selalu mencari Yesus? Sepanjang pekerjaan kita, sepanjang hari, melibatkan Yesus, mencari Yesus. Dalam kenyataan, orang lebih suka mencari kesenangan duniawi yang bisa binasa dan tidak membosankan daripada mencari Tuhan. Orang Majus ini mempersembahkan yang terbaik, bahkan yang termahal. Mereka tidak kenal lelah, terus bersemangat supaya bisa bertemu dengan Yesus. Bapak Ibu, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam keluarga kita sehari-hari, apakah kita mencari Yesus? Bagaimana cara kita mencari Yesus dalam kenyataan hidup dalam keluarga? Yesus adalah pembawa damai, kegembiraan, dan sukacita. Maka ketika ada kegembiraan, sukacita, damai dalam keluarga kita, artinya kita selalu mencari Yesus. Karena Yesuslah yang paling utama dalam hidup kita. Yesuslah yang membawa kita pada kebahagiaan, kegembiraan, dan sukacita itu. Di dalam keluarga, Bapak, Ibu, anak, masing-masing menyumbangkan kebahagiaan, masing-masing memberikan yang terbaik. Inilah cara kita untuk menemukan Yesus. Dan di masa Natal ini, tentu ada perubahan dalam hidup kita. Ada kegembiraan, ada sukacita, ada kerukunan, ada kedamaian. Dalam Injil dikatakan ketika orang Majus bertemu dengan Yesus bersama Maria dan Yusuf, mereka pergi pulang dengan jalan lain. Artinya apa? Ketika sudah bertemu dengan Yesus, cara hidupnya sudah berubah. Kita juga setelah merayakan Natal dan merayakan Tahun Baru, kita mempunyai cara hidup yang baru. Mungkin ketika belum bertemu dengan Yesus melalui perayaan Natal, kita mudah marah, mungkin murung, merasa kesepian. Tetapi setelah bertemu dengan Yesus, hati kita damai, kita sukacita, ramah, menyapa orang lain, membuat keluarga kita menjadi hangat, satu sama lain saling mendoakan, selalu menciptakan yang terbaik dalam keluarga kita, menyapa terlebih dahulu dengan melayani dengan rendah hati. Inilah cara hidup yang baru setelah bertemu dengan Yesus. Mari kita renungkan dalam hidup kita, bagaimana cara hidup yang baru sudah kita jalankan. Selamat merenungkan, Tuhan memberkati.